nih. Hormat dulu. Selamat HUT RI ke-77. Selamat hari yang Sudah siap. ke-77. Merah putih, merah putih. Kan kita spesial hari ini. Oke. Dari tadi nyariin saya. Iya, saya telepon-telepon, kenapa nggak diangkat? Ini lagi nonton trailernya itu loh, filmnya Joko Anwar. Oh, Joko Anwar lagi booming memang Ustazah. Betul, tapi saya udah deg-deg gitu. Cuman ini komen-komennya itu katanya ada kedip-kedipnya itu loh, makanya saya penasaran ada kedip-kedip yang bisa bikin ini. Pantesan Ustazah hubungin saya. Iya, mau tanya-tanya ini. Oh, Penasaran oke. banget. Ayo. Oke, ini seperti biasa nih. Oke, sana deh. Siap. Wah, sudah siap nih ya, siap negeriku ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan penonton di studio? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Unun Zubaira Asrimsyah. Di mana lagi kalau bukan di Dawa TV, saluran informasi dan pendidikan. Tentunya di hari spesial ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Saya udah pakai merah putih loh ya, tinggal dihormatin aja ini ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya, dari kami host dan kru Dalwa TV plus ada dokter yang sudah tidak asing lagi yang nanti akan menemani kita di 30 menit ke depan dengan bincang-bincang kesehatan. Salam sehat selalu dari Sehat Negeriku, Indonesia Merdeka, Sehat Negeriku. Baiklah, akan kita sambut yang sudah ada di sebelah kanan saya, tidak asing lagi. Masya Allah, saya mau hormat nih dokter nih. Hormat dulu. Seger banget, siapa lagi? Dokter Prista Nova, spesialis saraf dan neurologi. Selamat sore dokter. Selamat sore Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat dong ya. Semangat. Untuk Dirgahayu RI kita yang Betul. ke-77. Saya punya jargon nih untuk Dirgahayu Gimana? kita. Merdeka Indonesiaku, sehat negeriku. Oke. Coba dokter ya, saya hitung deh 1, 2, 3 ya. Merdeka Indonesiaku, sehat negeriku ya. 1, 2, 3. Merdeka Indonesiaku, sehat negeriku. Udah tepuk tangan dong untuk saya. Masya Allah ya. Dokter sudah pakai merah putih, saya juga udah pakai merah putih. Tapi pemirsa di rumah dan penonton di studio nggak perlu nyanyi Indonesia Raya juga buat kita ya. Yang pasti harus tetap selalu jaga kesehatan meskipun sedang merayakan Dirgahayu Indonesia gitu ya dokter ya. Dokter, beberapa hari yang lalu kali ini beberapa hari yang lalu ini sedang baca-baca Twitter, sedang ada yang lagi in nih di bioskop. Filmnya Joko Anwar gitu ya dokter ya. Pasti Joko udah Anwar. nonton juga nih. Kebetulan yang sekarang belum, ini kan kebetulan yang lagi heboh filmnya jilid 2-nya ya. Iya betul, jilid 2-nya. Iya. Sungguh membanggakan dokter ya si Mas Joko Anwar ini. Benar sangat membanggakan sekali. Di jilid pertama filmnya juga sukses banget. Iya, film Meraih sampai 4,4. Oh lebih, jadi kalau yang sekarang memang sangat-sangat ini ya, benar-benar animo masyarakat ya, animo masyarakatnya Betul. besar gitu ya. 4,4 juta kalau nggak saya salah ya, saya baca itu dalam 10 hari. Dulu tembus 4,2-nya butuh sampai hampir sebulan ya kalau nggak salah. Jadi ini benar-benar sangat-sangat Luar mencetak rekor biasa. ya, luar biasa. Ini animo masyarakat kita terhadap hasil karya anak negeri. Betul ya. sekali, Nah, sangat gitu. membanggakan. Hadiah juga dong ya buat Dirgahayu Indonesia. Yes. Ada anak negeri yang bisa memproduksi film yang luar biasa, sangat diminati. Benar begitu. sekali. Kebetulan ini genrenya horor dokter ya gitu ya. Iya. Genrenya horor dan sejujurnya saya ini agak takut dokter kalau mau nonton film horor nih dokter. Butuh persiapan mental yang luar biasa. Tapi memang saya menghindari film-film horor dokter gitu ya. Bukan karena epilepsi yang baru-baru ini petisinya sedang digencarkan ya pemirsa, bukan karena itu, bukan karena film kedap-kedipnya itu tadi, bukan. Tapi saya mudah takut dokter gitu, mudah resah gitu. Mudah resah. Jadi kalau ada apa-apa di sekeliling tuh mudah kerasa gitu dokter. Itulah yang bikin saya itu sering ketakutan sendiri, makanya menonton film horor itu saya hindari gitu. Jadi bukan karena kedap-kedip yang baru-baru ini sampai dikeluarkan petisi oleh pengamat film Indonesia dokter Iya, gitu. hidup udah susah, nggak usah ditambah lagi susah pakai nonton film sekali. horor ya. Saya kalau diajak teman-teman dokter, ayo nonton film, saya bilang nontonlah. Saya akan tunggu di kafe depan bioskop atau saya nonton film kartun di sebelahnya gitu, nggak masalah. Iya. Jadi Oke.
dagdikduk sendiri saya dokter, kaget gitu. Nah nanti bisa nggak tidur sampai semalaman. Mungkin pemirsa di rumah juga ada yang sejenis dan spesies banyak juga. Iya gitu. Nah sekali lagi bahwa menghindari film bioskop itu bukan karena ini, karena film Joko Anwar yang kedua ini baca-baca nih dokter ya, baca-baca di Twitter itu terlalu banyak flashlight-nya dokter gitu. Nah di mana flashlight ini katanya sih gitu, katanya bisa menyebabkan kambuhnya atau kejang-kejangnya kepada penderita epilepsi jenis fotosintetis gitu ya. Nah, sampai mengeluarkan petisi loh dokter, pengamat dan penikmat film ini sampai mengeluarkan petisi. Ada dong bioskop-bioskop dikasih flash warning gitu loh supaya diwaspadai karena terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak kedap-kedipnya. Bagi saya sih banyak atau sedikit tetap horor gitu dokter ya. Iya. Nah, sebenarnya apa memang ini sih dokter? Nah, kok ada jenis epilepsi fotosintetis gitu ya? Fotosensitif ya. Oh, fotosensitif. Ya. Oh, fotosensitif. Dari tadi saya fotosintetif gitu ya bacanya. Sintesis lampu. Iya, makanya fotosensitif gitu ya Iya, dokter. benar, Ya? fotosensitif. Itu memang diakibatkan ini lampu atau gimana dokter? Ya, oke. Jadi memang ada sebagian kecil ya penderita epilepsi itu yang dia sifatnya fotosensitif atau sensitif terhadap cahaya. Jadi epilepsi seperti kita tahu itu kan penyakit kronis ya, yang disebabkan oleh muatan listrik berlebihan di otak dalam bentuk dia berupa bangkitan atau kejang biasanya ya. Nah ini bisa dipicu macam-macam kan orang dengan kondisi epilepsi ini ya. Salah satunya adalah pada mereka yang sensitif terhadap cahaya. Kalau ada cahaya berkelip-kelip, kemudian mungkin gambar yang kira-kiranya tampak bikin mata lelah ya. Seperti misalnya gambar dengan warna-warna terlalu terang, gambar yang berputar-putar, pola-pola tertentu. Nah itu memang benar ada sebagian kecil penderita epilepsi yang bisa tertrigger atau terindus ya, atau terpicu kejangnya karena itu tadi gitu ya. Flash mungkin termasuk salah satunya adalah lampu yang berkedap-kedip ya. Oke, saya belum nonton filmnya sih, cuman memang sempat rame ya sekarang dikabarkan di dalam film katanya ada adegan mungkin yang terlalu banyak keluar Kedap-kedip kedap-kedipnya. Begitu. Oke. Jadi memang ini ya dokter ya, itu dipicu. Memang dipicu karena itu, tapi memang tidak bisa yang lain gitu ya dokter. Jadi pemicunya memang light yang berkedap-kedip atau warna-warna yang kontras begitu. Ya. Jadi untuk seberapa kedap-kedipnya pun sebenarnya ada frekuensinya Ustadzah ya dan pemirsa. Jadi biasanya frekuensinya sekitar 5 sampai 60 kali kedipan per detik ya. Yang mana itu biasanya kita temukan pada layar televisi monitor, kemudian layar HP ya. Betul. Ya, dan termasuk juga kalau ada adegan yang begitu, jadi lampunya tek gitu ya. Cepat, dalam 1 detik dia keluar minimal 5 kali gitu tek. Itu bisa mengindus ya pada orang-orang ini. Tetapi memang untuk fotosensitif epilepsi ini sendiri itu dibagi sebenarnya. Jadi ada orang yang dia memang secara keturunannya ya. Jadi maksudnya dia memang lahirnya ya sudah terlahir betul. Dia sensitif dengan cahaya itu tadi. Kena itu dia bisa kejang ya, atau dengan gambar-gambar pola tertentu. Ada juga kelompok yang dia kejangnya, jadi dia epilepsinya sebenarnya juga bisa timbul karena cetusan lain, misalnya kecapean, pas lagi kondisi infeksi, kurang tidur yang gitu-gitu ya. Tetapi juga bisa terpicu oleh gambaran atau cahaya yang berkedip-kedip. Jadi ada yang dia memang sudah bakatnya begitu, ada juga yang dia penderita epilepsi biasa, tetapi bisa timbul juga kejangnya karena terpicu oleh lampu ini. Gitu. Begitu. Nah, sebenarnya berarti epilepsi itu beragam ya dokter ya? Macam-macam sangat gitu ya? beragam, sangat beragam. Jadi karena dia terjadi, epilepsi itu terjadi karena ada cetusan listrik yang berlebih. Jadi sebenarnya kan otak kita bekerja itu ada listriknya, listriknya. Gitu ya. Di area mana listriknya berlebih sehingga terjadi istilah kalau kita bilang terlalu aktif bagian otaknya, itu bisa menimbulkan kejang. Nah, nanti bentuk kejangnya ya tergantung lagi daerah otak mana yang aktif itu tadi gitu. Kalau misalnya yang paling umum kan ada di suatu tempat yang dia mengatur untuk pergerakan tangan dan kaki, sehingga orang kejang biasanya kita temukan ya atau begini ya.
begitu. Atau begini, itu yang paling sering. Tapi ada juga kejang-kejang yang tidak khas. Contohnya misalnya kebetulan dia di area yang untuk penglihatan di otak belakang. Itu bisa juga bentuk kejangnya cuman berupa dia jadi ngerasa sakit kepala setelah melihat gambar atau sinar-sinar tertentu gitu. Ada juga bentuk kejangnya dia mengeluarkan sumpah serapah atau kata-kata yang kotor karena kebetulan kena area lobus temporal, biasanya itu daerah untuk emosi dan ingatan ya. Jadi menariknya adalah itu, kejang itu sebenarnya sangat luas, tetapi memang yang paling klasik adalah yang bentuk ya gerakan. Kita taunya kita namanya kejang ya, yang begini itu. ya dokter ya begini atau ya. kaku begini. Bahkan kaku aja kita langsung bilangnya stroke dokter, bukan lagi kejang. Kalau tiba-tiba kaku begini kan, stroke itu bukan lagi kejang karena kita taunya yang menghentak-hentak ya. Iya, yang menghentak gitu. Oh, bisa ada yang sampai mengeluarkan macam-macam, ada yang bentuknya sakit kepala, ada yang bentuknya dia gerakan tidak bertujuan, ada yang bentuknya kedip-kedip. Jadi banyak, tergantung area otak mana yang kena, dan itu semua nanti bisa dilihat berdasarkan pemeriksaan ya. Pemeriksaan rekam gelombang otak atau dari pencitraan juga kadang bisa menentukan di mana sih lokasi yang listriknya kelebihan itu. Tapi sebutannya tetap epilepsi. Tetap epilepsi, semua kondisi kejang yang dia sifatnya adalah kronis ya, berulang ya, stereotip artinya kejangnya begitu itu gitu ya. Dan kemudian dia itu adalah timbulnya kadang-kadang tidak terprovokasi. Jadi tidur-tidur nggak ada ngapa-ngapain bisa kejang. Nah, bisa itulah kejang. Epilepsi ya. Jadi bukan kronis dia. Bukan kesurupan pemirsa, tiba-tiba tidur-tidur kejang-kejang nanti dikira kesurupan. Masya Allah ya, sangat luar biasa informasinya. Kita baru tahu loh kalau ada kejang yang berbentuk sumpah serapah gitu ya, sumpah serapah lalu kedip-kedip mata, itu bukan main mata ternyata pemirsa. Jadi diwaspadai kalau Anda sedang di mal-mal atau di pusat keramaian terus ada orang berkedip-kedip, jangan-jangan dia lagi kejang. Jangan-jangan dia lagi kejang. Oke. Kita persilakan dulu yang mau lewat. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.